Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum ya Allah. Salawatullah wassalamuhu laka ya Rasulullah. Teman-teman saya cintai, berjumpa dengan saya Muhsin Khalida selaku dosen pengampu mata kuliah PKI Pesantren. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait berbagai persoalan-persoalan yang kaitannya dengan santri di pesantren. Ini menjadi penting sekali ketika Anda akan mengadakan bimbingan atau konseling untuk menghadapi problematika yang ada di pesantren, terutama yang dihadapi oleh para santri, baik anak-anak maupun usia remaja. Banyak sekali persoalan-persoalan, baik santri yang sudah lama maupun yang terutama yang baru masuk di pesantren. Ini persoalannya banyak. Nah, maka BK di situ akan memiliki peran yang sangat penting sekali. Contoh problematika misalkan adalah santri yang baru masuk itu pada umumnya mengalami persoalan yang sangat berat sekali karena harus pisah dengan orang tua yang bayangannya sangat lama. 1 bulan sekali bisa ketemu orang tua. Biasanya hal-hal yang dialami oleh santri semacam ini adalah kerinduan yang sangat mendalam terhadap keluarga. Selalu ingin pulang, apalagi yang baru menikmati nyantri yang pertama kali di pesantren. Ini biasanya disebut dengan homesickness ya. Jadi kerinduan yang sangat mendalam, selalu ingin pulang ketemu keluarga. Kemudian ada juga yang merasa asing dengan teman-temannya ya. Dari berbagai daerah itu ngumpul jadi satu, dengan logat yang berbeda, dengan keinginan yang berbeda, latar belakang ekonomi sosial yang berbeda. Ini tentu yang baru merasa asing ya, karena baru awal masuk. Ada persoalan-persoalan juga ini. Kalau di rumah biasanya tidur bangun subuh atau jam 5 baru bangun pagi gitu. Tetapi di pesantren biasanya sebelum subuh harus sudah bangun, harus sudah mandi, kadang-kadang jam 3:30 bangun, sholat malam sampai subuh. Setelah subuh harus sorogan, mengaji. Ini persoalan bagi yang jarang melakukan hal itu, dan ini rata-rata pesantren seperti itu. Kemudian masuk remaja awal, ini pada umumnya kaget karena harus hidup mandiri. Selama bertahun-tahun selalu hidup bergantung dan menggantungkan diri pada orang tua, tetapi ketika masuk pesantren, anak itu harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk hidup mandiri. Ini luar biasa. Tetapi ini kalau tidak biasa dilakukan menjadi persoalan juga. Nah, ini persoalan yang mungkin bisa diidentifikasi bagi para konselor di pesantren. Ada yang lucu lagi di pesantren itu, kalau sudah enjoy di pesantren itu kadang-kadang ini hal sepele, tetapi ini persoalan juga. Contohnya, dia selalu saling pakai barang temennya gitu. Misalkan baju atau sarung atau sandal, ini nggak tahu milik siapa, yang penting kalau selama di pesantren itu ya sudah, itu milik bersama. Ini persoalan, tetapi itu biasa dilakukan gitu. Kerudung gitu ya, dan lain-lain itu kadang-kadang sampai dibawa pulang. Ketika liburan itu yang dibawa pakaiannya teman-temannya. Nah, pakaian dia itu dibawa oleh temannya juga gitu. Nah, ini sering terjadi semacam itu. Ini problematika, tetapi itu hal biasa di pesantren. Persoalan lagi diantaranya adalah
dia harus hidup secara prihatin ya. Masuk pesantren itu sebuah keprihatinan tersendiri gitu. Apalagi di pesantren hidupnya juga harus prihatin. Misalkan dia harus puasa, terus kemudian tirakat itu ya. Ada yang puasa Daud ya, 1 hari puasa 1 hari tidak. Ada yang ngerowot. Nah, ngerowot itu makan tetapi tidak pakai nasi, hanya pakai sayur. Pokoknya unsur nasinya itu tidak ada. Itu namanya tirakat, dan itu namanya prihatin. Dilatih sebuah keprihatinan, dilatih untuk tirakat oleh ustadz, oleh kiai. Nah, ini bagi yang tidak biasa pada umumnya jadi persoalan, jadi problem. Tetapi ini suatu hal yang biasa. Karena salah satu keunikan budaya di pesantren ya. Berbagi dengan teman itu biasanya juga menjadi kebiasaan. Ini bagus. Saya sendiri kalau ngirim anak ke pesantren itu biasanya ya ada sesuatu yang dilebihkan. Misalkan satu kamar isinya 20 orang gitu ya, harus mengirimkan sesuatu yang jumlahnya lebih dari 20, misalkan makanan atau apa gitu. Karena berbagi itu hukumnya wajib. Jadi berbagi kepada teman itu ya suatu keharusan gitu. Karena kalau nggak ikut berbagi nanti akan menjadi sendiri, nanti akan menjadi kegelisahan tersendiri bagi santri itu. Nah, kemudian ada juga yang bagus tetapi sering juga menjadi kebiasaan itu. Ada yang merasa di pesantren itu kalau belum sakit kulit ya. Ini kalau orang desa bilang gudiken itu katanya belum kerasan. Bahkan ada yang merasa aku kok belum gudiken ya. Dianggap belum kerasan gitu. Jadi kalau sudah merasa gudiken itu ya sudah merasa kerasan. Oke, selanjutnya adalah ada persoalan juga yang kaitannya dengan senioritas. Itu yang kadang terjadi. Senior itu harus diikuti oleh junior. Dan itu biasa terjadi. Misalkan yang junior suruh mijitin yang senior gitu ya. Suruh ngambilin barang. Junior disuruh-suruh oleh sang senior, itu biasa terjadi. Ada yang menurut saya itu penting sekali ya, yang ini jarang diperhatikan. Wanita, siswi atau santriwati yang masuk itu baru remaja awal. Mungkin waktu masuk masih usia kelas 6 SD, lulus SD masuk pesantren, kemudian kelas 1 atau kelas 2 SMP, kemudian mengalami menstruasi pertama. Ini kan stres. Kalau anak itu sudah mengetahui, sudah dibekali oleh orang tua bahwa nanti akan mengalami men pertama itu di pesantren, mungkin sudah ada persiapan. Tapi bagi yang belum, dimungkinkan nanti akan mengalami problem. Nah, ini sangat penting sekali bagi pendampingan atau bimbingan, bahkan konseling di pesantren. Itulah beberapa problematika yang mungkin bisa kita perhatikan bagi para pengelola pesantren untuk melakukan bimbingan dan atau konseling. Maka pentingnya ada program bimbingan atau konseling Islam dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di pesantren. Sedikit, semoga memiliki makna yang kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.